Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala 'idah diyafatan lil anami wa ja'alahu min akramis sya'airil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah allazi ja'ala ramadana syahran bina'i wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Id yang berbahagia, di pagi yang cerah dan mubarak ini, suasana gema takbir, tahlil dan tahmid yang terdengar sejak kemarin menandai akhir Ramadan dan sekaligus merupakan pernyataan tulus serta pengakuan batin dari kaum muslimin bahwa dunia ini hanyalah Allah yang maha agung. Dunia ini hanyalah milik Allah yang maha agung. Hanya Allah yang maha berkuasa, hanya Allah yang maha berkehendak, dan hanya Allah yang maha segala-galanya. Dan karena itu hanya kepada Allah tertuju segala puja dan puji, syukur dan terima kasih. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat kuasa dan kehendak Allah, kita dapat bersuah pada pagi yang berbahagia ini dengan penuh rasa persaudaraan, penuh rasa kesyukuran. Kita dapat bersama-sama menghadiri salat Idul Fitri untuk bersama-sama mengagungkan, mensyukuri berbagai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Semalam suntuk kita kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil tanpa henti, tanpa lelah. Semua itu merupakan simbol bahwa kita mencintai dan mengagungkan asma Allah dengan penuh penghayatan dan pengharapan akan hari di mana kita akan berjumpa dengan penguasa alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati kita sebagai wujud pengakuan
atas kebesaran dan keagungan Allah, karena selain Allah semua kecil. Sedangkan tasbih dan tahmid adalah wujud mensucikan asma Allah dan segenap yang berhubungan dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang sama berbahagia, mari kita renungkan sejenak pada saat kita sholat. Mari kita renungkan pada saat kita sholat, suasana terharu, suasana khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada suara tangisan anak kecil yang kita dengar, suara rintihan, suara pengharapan untuk mendapatkan perhatian dari ayah dan ibunya. Kita semua ini pernah kecil, kita semua ini pernah melalui hal yang seperti itu, yang tentunya menggugah hati kita. Arti sebuah cinta dan kasih sayang kedua orang tua terhadap anaknya, yang rela meninggalkan segala urusannya untuk melayani dan memberikan yang terbaik kepada putra putrinya, terutama di waktu kecilnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita renungkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selaku perihal anak yang saleh dan salehah, yaitu senantiasa berdoa untuk kedua orang tuanya. Rabbi ghafir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an sebagai penghambaan kita kepada Allah dan sekaligus sebagai pengabdian kita kepada kedua orang tua kita yang telah berjuang membesarkan kita sehingga kita bisa jadi orang yang hebat. Dan tiada yang hebat di atas permukaan bumi ini melainkan ada orang hebat di belakangnya. Kita sukses, kita bisa berdaya guna karena ada orang hebat yang telah berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada kita semua. Itulah kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rabbi ghafir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah ungkapan lubuk hati kita terhadap kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selama sebulan penuh kita telah melaksanakan ibadah puasa yang melahirkan kemampuan kita untuk menahan diri karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa sebulan yang kita telah lakukan melahirkan atau mewujudkan kemampuan kita untuk menahan diri karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan di siang hari
Kita tahu ini adalah makanan yang halal, suci, bersih, halal untuk kita. Kita tidak memakannya. Kita menahan untuk tidak memakannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari, suasana mata kita sedang tertidur, tapi terdengar lubuk hati kita sahur. Kita bangun sahur untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan dengan menahan mulai daripada subuh hingga maghrib karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa sebulan yang telah kita lakukan dapat mengantar pribadi kita menjadi pribadi yang saleh dan salehah untuk mendapatkan kehidupan mawaddah warahmah, yaitu menahan diri untuk tidak mengambil hak orang lain, menahan diri untuk tidak melakukan dosa, baik itu dosa kecil terlebih-lebih dosa besar, karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini tentu bagian daripada keberhasilan kita telah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suasana kebahagiaan yang kita rasakan setiap kali perayaan Idul Fitri adalah kegembiraan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kepedulian. Empat hal ini menyatu menjadi pelajaran kehidupan sosial yang secara otomatis hadir saat Ramadan meninggalkan kita semua. Sebab Idul Fitri kali ini menjadikan identitas kemenangan umat Islam setelah berhasil lulus dari ujian menahan hawa nafsu. Jamaah Id yang sama berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tujuan puasa ialah melahirkan pribadi takwa kepada Allah. Selaku orang yang takwa memiliki arti hidup dalam segala aspek kehidupannya. Selaku orang yang takwa memiliki arti hidup dalam segala aspek kehidupannya, dikarenakan memiliki sifat saling maaf memaafkan, agar antara satu sama yang lain dengan tuntunan syariat agama Islam. Jadi selaku orang yang bertakwa adalah saling maaf memaafkan antara satu dengan yang lain dengan tuntunan ajaran syariat agama kita. Kita cinta antara satu dengan yang lain karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa saja berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah yang dikenal kehidupan mawaddah warahmah. Jadi hidup kita ini dapat berarti jika kita memiliki sifat maaf memaafkan antara satu dengan yang lain sesuai dengan tuntunan syariat ajaran agama kita, antara ajaran agama Islam. Dalam implementasi kehidupan kita selaku anak yang saleh dan saleha, tentu mendoakan memohon maaf pada kedua orang tuanya atau senantiasa mendoakannya. Selaku orang tua yang saleh dan saleha, tentu menerima dan memberi maaf terhadap anak-anaknya dengan cinta dan kasih sayang. Kita selaku anak, orang tua kita akan mendapatkan arti selaku anak
jika kita mendoakan dan memaafkannya. Demikian pula orang tua kita. Orang tua kita hidupnya akan penuh arti dengan menerima dan memberi maaf terhadap anak-anaknya dengan cinta dan kasih sayang. Mari kita renungkan bersama jamaah Idul Fitri yang sama berbahagia. Kalau kepala rumah tangga yang sukses membangunkan rumah yang mewah, diberikan kendaraan yang mewah, dengan fasilitas segala yang diinginkan dapat diwujudkan untuk istri dan anak-anaknya, tapi tiba-tiba istri dan anak-anaknya meminta maaf kepada ayah tercintanya. Lalu ayahnya menjawab, "Wahai istri dan anak-anakku, tiada maaf bagimu." Pasti istri dan anak-anak kita tentu hidupnya terasa hampa. Jadi kita selaku suami, istri dan anak-anak kita hidupnya akan berarti dengan pemberian saling maaf memaafkan, dan demikian pula sebaliknya. Istri dan anak-anak kita selaku kepala rumah tangga yang dibutuhkan juga agar hidup kita ini berarti, yaitu beri maaf antara satu dengan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 133 hingga 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Puasa Ramadan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, dan tentu kita ini semua adalah bagian yang telah melaksanakan ibadah puasa karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari kita menafkahkan harta kita. Mari kita memaafkan antara satu dengan yang lain karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu kita lapang maupun di waktu kita sempit. Di ayat selanjutnya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, maka yaitu menganiaya diri sendiri yang dimaksud perbuatan keji, fahsya, ialah dosa besar yang mana mudaratnya tidak hanya menimpa dirinya sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina, riba, menganiaya diri sendiri, ialah melakukan dosa yang mana mudaratnya hanya menimpa dirinya sendiri, baik yang besar maupun yang kecil. Fastaghfaru li dzunubihim, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuninya dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya sedang mereka mengetahuinya. Intinya, kita ini pernah semua melakukan dosa. Tiada manusia yang tidak pernah berdosa. Akan tetapi marilah kita memohon ampun kepada Allah dengan tujuan taubatan nasuha.
untuk tidak mengulangi lagi dosa yang telah kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtikal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah dalam implementasi mewujudkan kehidupan mawaddah warahmah, yaitu saling memaafkan antara satu dengan yang lain, untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepadamu, jika engkau melaksanakannya, mengamalkannya, maka pasti kamu saling cinta mencintai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu, yaitu ucapan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah ungkapan yang ringan, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin siapa yang banyak mengucapkan salam di antara mereka akan menimbulkan cinta dan kasih sayang atau kehidupan mawaddah warahmah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim, innahu huwas sami'un alim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma amin. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.